Jadi nanti sistemnya per kelompok langsung di tiap bidangnya. Saya sudah kasih tadi ke Neswa jadwalnya, sementara yang sampai tanggal 22 katanya tadi ada tambahan hari. Iya, mau minta sampai tambahan 29 Agustus. Oh, mencukupi 30 hari Pak. mencukupi 30 hari. Iya. Sampai tanggal 29 Agustus. Jumatnya seminggu berarti ya? Iya. Silahkan, paling nanti yang seminggu itu bisa untuk laporan atau apalah, silakannya nggak terlalu difokuskan ke per bidang ini gitu kan. Jadi sudah saya jadwalkan, tadi kami jadwalkan ada sekitar 8 hari di tiap bidang ya, di tiap bidang ada 8 hari kerja ya kan. Cuma nanti untuk hari Jumat udah disampaikan belum? Karena di sini pegawainya sebagian WFH WFO, jadi nanti paling masuk aja tapi mengikuti dengan jadwal petugas yang ada di sini, gitu ya. Jadwal petugas yang ada di sini. Jadi selama kita masa efisiensi ini mungkin sampai akhir tahun lah. Jadi tiap dibagi dua, ya dibagi dua. Itu kan ada yang WFH, ada yang WFO, gitu kan. Tapi kalau sampai Kamis full. Jadi tadi mungkin sudah dijelaskan layanannya, layanan teknis dan pustaka. Jadi kalau di otomasi nanti tugasnya paling upload, ya upload. Jadi upload skripsi hasil alih media ke repository ke Digiling. Nah, itu yang tahun kemarin ada sekitar 800 skripsi, ada juga ada disertasi lah, tugas akhir yang belum terupload. Itu hasil alih media dari yang bentuk fisik ke bentuk digital. Nah, nanti sekalian aja kita pelajari teknis alih bentuknya, alih medianya gitu, dari mulai pembongkaran skripsinya gitu kan sampai ke scan, kemudian proses pemindaian dan sebagainya, sampai pemberian watermark, sampai ke akhir itu final di upload di repository ya, sampai kita pelajari bagian-bagian metadata dari nanti masuknya ke koleksi digital berarti ya, dari tercetak ke digital gitu kan. Itu kurang, tapi itu paling kita agak bolak-balik nanti, atau di atas aja ya, dia komputernya ada di lantai 2 untuk upload. Tapi kalau untuk mesin potong dan pemindainya, scannernya ada di lantai 3 ya. Bisa gini aja, bisa kan nanti 6 orang nih atau 7, ada kabar nggak itu siapa? Ada. Mau katanya? Nah iya 7 berarti bisa nanti yang laki-laki yang agak tenaga nanti motong, karena mesinnya lumayan ya, pakai tenaga gini, motong. Perempuan mau coba boleh enggak gitu kan, kita harus tahu ya, itu kan ada prakteknya. Nanti di lantai 3 itu memotong, membongkar, terus sambil nyeken, nanti yang di lantai 2 upload ya. Jadi bisalah dibagi, misal 8 hari 4 hari 4 hari, atau per 2 hari diganti ya, overloading nanti khusus yang jadwal di bidang otomasi gitu kan. Paling kalau yang lainnya itu yang bersifat keseharian, mangga nanti dikoordinasikan aja, misal mau mempelajari bagaimana install sistem otomasi gitu kan, dalaman-dalamannya sistem otomasi, cara membuat laporan, cara membuat statistik dan sebagainya gitu kan, nanti boleh sama saya ya di yang waktu tambahan itu, atau pas bidang otomasi, bagian bidang otomasi. Jadi sementara di akhir Agustus ya, tengah sampai menjelang akhir Agustus nanti bersama saya, mungkin masih 1 bulan yang akan datang. Silakan di yang 2 bagian pertama ini dimaksimalkan di kegiatan layanan pemustaka dulu berarti ya, kemudian ke layanan teknis gitu kan. Tadi mungkin informasi dari Bu Naila untuk layanan pemustaka, shelving, misalnya stock of name dan sebagainya, karena pelayanan mungkin masih libur ya, masih libur, masih sedikit gitu kan. Paling yang nanti kalau mau tahu bebas pustaka bisa nanti ada di TU, koordinasi aja lah ya, dengan ini dibagi-bagi gitu kan. Paling yang harus serentak semua tadi kata Bu Naila juga yang shelving barang-barang, kalau sendiri-sendiri kan lama sama nggak terhubung istilahnya. Kalau sendirian shelving, kalau rame-rame kan enak barang-barang beresnya gitu. Nah nanti dari sana pelayanan bisa ke ada yang bebas pustaka. Kalau loker saya tidak nyarankan karena hanya
apa scan doang, nggak ada apanya, nggak ada tantangannya, keilmuan pustakannya nggak ada gitu. Jadi hanya scan menjaga aja itu, view menjaga gitu kan. Paling nanti apa selain selfing suka ada mahasiswa ataupun khususnya tamu dari luar gitu ya, yang ingin mencari bacaan ini bagaimana sih cara mencarinya gitu. Nah itu kan tugas kita menelusur informasi buku gitu kan, itu di layanan. Kalau teknis mungkin tadi dijelaskan Pak Rijal lebih banyak malah ya, nanti baca, kemudian menentukan subjek, klasifikasi dan sebagainya. Kalau di otomasi yang tadi paling yang kesehariannya itu yang tadi itu sebetulnya sih tugas teknis juga. Alih media itu kan pelestarian masuknya kalau di kegiatan berdasarkan undang-undang ya, undang-undang Perpusnas, masuknya pelestarian itu alih media untuk menyelamatkan nilai informasi kandungan dari sebuah koleksi perpustakaan gitu kan. Kalau karena di sini per 1 Agustus petugasnya Purna Bakti pensiun Pak Juwahir namanya, Pak Iing, nanti bisa ketemu. Jadi belum ada gantinya gitu, belum ada gantinya. Nanti juga nggak tahu siapa yang ditempatin buat kegiatan tersebut, karena kan kita udah men-stop skripsi fisik nih, jadi udah nggak diterima. Sedangkan masih ada puluhan ribu skripsi yang udah dipilah yang belum ada di Digilib. Nah kalau udah ada di Digilib di repo itu aman, tinggal dihancurkan gitu kan. Tapi kalau belum, nah itu harus dialih media, harus diupload gitu. Itu masih banyak, masih puluhan ribu. Nanti yang penting kalian tahu ilmunya, tahu tata caranya aja, bergiliran terbagi, berpengalaman semuanya. Paling saya untuk saat ini saya tampilkan dulu sistem repository-nya ya. Repository-nya udah nggak asing kan ya, Digilib kita. Nanti kalian isi akun. Oke, gambaran aja ya. Jadi nanti itu hanya tinggal gini sih, kalian klik new item di akunnya. Ini aja yang contoh new item. Nah paling nanti ada proses yang agak ribet itu adalah kan pengisian abstrak dan juga daftar pustaka itu harus di copy paste ya, copy paste. Cuman yang jadi masalahnya di sini itu adalah bentar, biar berurutan. Nah nanti kalian ketika upload di klik new item itu langsung ke halaman sini ya, langsung pilihnya itu adalah tesis ya, karena jenis koleksinya itu adalah skripsi, tesis atau disertasi. Kemudian tinggal di next. Dan saya yakin kalau nanti kalian terjun jadi pustakawan khususnya di perguruan tinggi gitu kan, sistem ini bakal banyak ditemui karena hampir mayoritas perguruan tinggi menggunakan EPRIN ini untuk repository gitu kan. Kecuali yang perguruan tinggi besar ya kayak UGM, ITB, kalau UPI, Unpad sama kalau nggak salah Unpad, apalagi UIN yang lain di Indonesia itu kan rata-rata pakai ini gitu kan. Nah ini tesis tinggal dipilih aja nanti next. Ini tuh sistemnya atau apanya ya? Jaringannya.
website nanti mohon maaf tidak saya sampaikan. Kenapa? Karena pasti sistemnya itu nanti beda-beda. Tapi kalau untuk pengetahuan nanti bisa saya jelaskan ya. Karena jujur atau terus terang kita nggak kurang update untuk website ini. Salah satu yang bukan salah satu yang tugasnya saya, cuman saya lebih sibuk dengan kegiatan lain gitu. Jadi tidak terurus websitenya gitu. Ini terakhir update aja kapan ya, 2024. Saya 2025 belum sempat bikin berita, belum sempat apa gitu begininya. Jadi kalau apalagi sekarang kan era media sosial ya, promosi harus gencar, harus ini sebagai citra ya, muka perpustakaan, website sama medsos itu. Jadi harusnya tuh satu orang tuh fokus aja di website sama medsos gitu, bisa digabung ya website sama medsos. Tapi kalau kerjaannya sana sini ya inilah terabaikan gitu kan. Nah di atas saya sudah tambahkan, jadi nanti yang upload mah tinggal upload aja sih. Jadi filenya sudah dipisah-pisah oleh yang bagian nyeken nanti gitu ya, yang alih media gitu kan, dari mulai cover, abstrak. Nah mungkin yang ini nggak ada, karena yang ini hanya untuk yang baru-baru gitu ya, bentuk keterangan bebas plagiarisme gitu kan. Ada daftar isi bab 1 sampai daftar pustaka dan juga lampiran, itu semuanya di upload ya, di-upload, dan penguploadannya itu filenya PDF dan harus menggunakan watermark. Nah mungkin nanti kalian itu adalah pemberian watermark ya. Memberikan watermark dari file yang hasil scan. Biasanya kan memberi watermark di Word ya, di Word tinggal beri watermark enak, tapi ini yang hasil scan kita berikan watermark. Sama aja sih sistemnya gitu kan, cuman kita sambil belajar ngedit PDF juga gitu ya, jadi tidak hanya di Word. Nah pengisiannya metadatanya seperti ini, dari mulai judul ya, abstrak. Nah ini yang tadi saya bilang abstrak, itu kalau filenya Word kan enak tinggal copy paste, tapi kan ini hasil scan dari yang tercetak ya. Itu bisa aja pakai teknologi OCR ya, ataupun dan yang lainnya, pengenalan teks gitu kan, hasil pemindaian, tapi biasanya suka ngaco atau kurang akurat gitu kan. Nah nanti kita manfaatkan AI aja ya, benar kan, kita zamannya AI, kita manfaatkan aja AI gitu kan. Si PDF-nya itu ekstrak dulu ke image, dari image ke AI, suruhlah ke AI copy teks dari image ini, udah. Jadi nanti muncul hasil dari AI, tinggal dipaste di sini. Daripada kalau dulu sebelum ada AI atau sebelum teknologi ya ngetik lama lah kapan beresnya gitu kan ya. Jadi nanti bisa juga di salah satunya berarti sebetulnya masuk ke pengolahan sih ini di teknis gitu kan. Cuman karena berbasis internet jadi diinikan ke otomasi. Jadi nanti bisa di laporan atau di program kerjaan ada juga kegiatan yang memanfaatkan AI gitu di pengolahan gitu. Ini untuk tipenya disesuaikan nanti sarjana, master, magister atau doktoral gitu kan. Yang pos kita tidak ada program ini di UIN. Kalau ininya other. Ini saya sekilas aja dulu ya. Nanti pokoknya pas bagian saya kita jelaskan lagi gitu kan. Nah, creator itu namanya dibalik. Jadi kita karena sistem dari awalnya sudah penggunaan nama keluarga di depan, kemudian jadi seterusnya dibalik biar sesuai, biar konsisten gitu kan. Walaupun secara aturan yang sekarang baik itu di RDA ataupun di internasional sudah mulai nama yang tidak dibalik gitu kan. Cuman ini karena kita udah dari dulu, jadi konsisten aja dibalik ya. Nama keluarga di sini nama belakang, kemudian di sini nama depan. Kan. Misalnya Asep Malik Ridwan misalnya ya. Jadi yang di family name itu hanya Ridwannya aja yang nama terakhir gitu kan. Kemudian yang nama awalnya berarti Asep Malik gitu kan. Jadi tidak Asep di sininya Malik Ridwan, tidak ya, tapi suku kata terakhirnya gitu kan. Jadi di sini Ridwan, di sini Malik misalnya Asep Malik gitu kan. Nah ini NIM, kemudian corporate kreatornya sama semuanya UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kontributor nanti di sini diisi dengan pembimbing 1, pembimbing 2. Nanti ada kan di koleksinya.
tinggal diketik aja ini, sama namanya dibalik ya, pembimbing 1, pembimbing 2. Kemudian di sini disesuaikan dengan fakultas dan jurusannya. Nah, di sininya unpublished saja karena kita bukan penerbit. Di sininya adalah tanggal sidang munakosah nanti. Pokoknya semuanya ada di deskripsinya, di koleksinya, data-datanya semuanya ada. Nah, agak lama tuh ya ini di sini pengisian ini. Institusi sama UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, departemen ini diisi dengan fakultas dan jurusan ya atau prodi. Nah, kayak gini sistemnya. Jadi Fakultas Syariah dan Hukum misalnya titik 2 program studi Al-Ahwal Al-Saksiyah misalnya seperti itu. Nanti disesuaikan aja. Kalau pasti sering ada yang ditanyakan karena apa? Karena skripsi lama, mungkin jadi nama jurusannya pun masih lama, masih yang lama itu kan, nanti dikonsultasikan aja. Yang lainnya itu nggak wajib diisi. Yang wajib diisi ini yang berbintang seperti ini ya. Nah, email pasti nggak ada, biasanya dilewat aja. Nah, ini yang memakan waktu itu biasanya ini reference sama yang tadi abstrak. Nah, yang ini reference sama kita gunakan AI juga nanti. Jadi di ekstrak gitu kan. Kemarin saya ke yang PKL tahun lalu, anak-anak SMK ya. Jadi yang hasil scan itu udah langsung saya minta ekstrak ke bentuk gambar gitu kan. Jadi kalian nanti tidak perlu mengekstrak lagi, hanya tinggal convert aja bukan pakai AI. AI-nya silakan banyak, ada Gemini, ada ChatGPT, ada dan sebagainya gitu kan. Nanti nah, ini kata kunci diisi dengan kata kunci yang ada pada abstrak. Kemudian next, ini harus diisi. Next tinggal isi subjek. Subjek diperkirakan saja lah, apa misalnya ilmu perpustakaan, yang tulis ilmu perpustakaan, tinggal lihatnya nanti di add ya. Oke, kita ambil contohnya. Jadi nanti hasil uploadnya akan ada verifikasi, dan verifikasinya sama saya aja, sama saya atau yang lain. Nah, jadi file seperti ini, yang mulai cover, abstrak, bebas sebagai result, daftar isi, bab 1, bab 2, 3, 4 sampai terakhir bebas utara sampai lampiran pun sekarang di ini. Ini nanti kita prakteknya karena bertujuh untuk yang upload di multimedia ya, di lantai 2, di sana banyak komputer. Untuk yang scan di lantai 3. Sistem otomasi yang sudah dipelajari apa aja? Atau belajar mandiri? Hanya disuruh nyari, pernah install enggak? Itu kalau Bapak Sony. Yang Slims Itu ya. installnya di lokal, berarti di laptop ya? Iya, Sendiri gitu kan. Terus presentasi. Selain Slims yang dipelajari ada yang lain? Kemarin Yang di slide ada. Dulu jadul sih yang kita pakai. Paling yang sekarang di Indonesia ya ini Slims untuk yang tidak terikat dengan kedinasan. Kalau kedinasan pasti pakai InDesign ya, di dinas perpustakaan dinas pasti pakai InDesign karena langsung di bawah komando Perpusnas gitu kan. Ada yang pernah pegang server atau mengerti? Belum ya? Oke. Nanti paling kita kasih gambaran. Kita punya server uji coba namanya ya, untuk pengembangan gitu kan. Saya kebetulan pegang kuncinya dan juga pengembangnya. Jadi nanti kita bisa sedikit gambaran gitu, karena rata-rata kan kalau kita pakai kalau MacBook Mac OS ya, kalau PC laptop biasa Windows gitu kan. Tapi nanti kalau biasanya server itu menggunakan Linux ya,
yang paling umum digunakan apa itu teh, saya lupa lagi, Linux teh Ubuntu ya, Ubuntu atau basisnya tuh apa ya, pokoknya itulah Linux. Jadi nanti agak sedikit beda dengan Windows gitu kan. Kenapa? Karena itu diperkhususkan untuk server gitu kan. Nanti saya kasih gambaran lah. Cuman takutnya saya lupa, jadi ingetin saya hari pertama pas bagian di otomasi gitu kan. Pak ini lagi apa? Briefing lagi atau pengenalan lagi tentang otomasi ya. Dari mulai cara install, upload, alih media, baru nanti ke pengembangan kita belajar install dan sebagainya ya. Yang sakit mohon dikasih tahu, yang nggak bisa datang juga kasih tahu ya ini. Jadi per besok silahkan kalian, jadi pagi-pagi datang langsung ke TU aja, ada absen manualnya ya. Kalau absen kelompok atau mau ada 2 atau backup atau apa, silahkan tentukan ketua kelompoknya ya, ketua kelompoknya siapa biar mudah koordinir atau apa. Jadi datang langsung ke TU kebujilan ya, kebujilan, Bu mau absen ini mahasiswa yang PPL gitu kan. Tadi berkasnya sudah saya serahin, yang tadi filenya sudah ada itu kan untuk jadwalnya. Sama berarti tiap datang dan pulang ya, datang dan pulang. Kalau mau ada keperluan atau misal kurang enak badan atau apa, silahkan dikomunikasikan. Kita tidak terlalu memakan kalian, karena kita sama-sama kami terbantu, kalian dapat ilmu dan juga pengalaman ya. Kalau di sini silahkan berkenalan dengan para pustakawan, mumpung masih ada. Jadi kalau tahun depan sisa 6 pustakawan, sisa 6 ya. Kenapa saya sering bilang gini-gini itu, waktu ke Pak Karo ini saya langsung aja todong kan. Ada yang ikut nggak waktu kegiatan di sini? Ada kan diundang 10 orang ya kemarin tuh. Oh nggak ada ya? Iya, kelas kelas sebelah. Kelas sebelah. Oh iya sih, waktu lagi libur atau UAS atau apalah kegiatannya, karena kita mendadak. Dulu tuh waktu ada kegiatan sama Pak Karo, kita minta 10 mahasiswa IP gitu kan, mahasiswa IP yang datangnya ada sih 10, cuman saya lupa lagi gitu. Oh ingatnya si Septian mah, Septian soalnya 4 kali gitu wawancara. Udah 4 kali ke saya wawancara berbagai ini, jadi saya kenal tahu gitu kan. Udah ini Anda datang dia gitu kan, saya sampaikan, Pak ini gimana gitu, pustakawan kita 2026 hanya sisa 6 gitu kan. Dari tadinya 20 pensiun gak ada gantinya gitu, gak ada gantinya. Siapa tahu kalau kalian nanti berminat gitu ya di sini atau apa, kita sedang memperjuangkan yang formasi yang di Kementerian Agama. Di Kementerian Agama itu rata-rata hampir dapat 30 sampai 40 formasi ya, formasi jadi yang Kementerian Agama ini. Itu udah tinggal tanda tangan di Kementerian Pan-RB, cuman kendalanya itu sampai saat ini belum tanda tangan, harus satu instansi Kemenag. Jadi termasuk yang madrasah itu harus mengajukan formasi MI, MTS, MA gitu kan. Jadi kalau nanti kalian minat jadi pustakawan sekolah misalnya ya, tidak menutup kemungkinan nanti di seleksi ASN gitu, entah itu P3K atau PNS, ada promosi buat MTS, MI, MA gitu kan, yang di bawah Kemenag gitu ya. Kalau sekolah SMA biasa yang itu di bawah Kemendikbud, itu di luar kewenangan kita, itu jadi harus Kemendikbud aja yang mengurus formasinya gitu kebutuhannya. Kalau yang di sini oleh Kemenag, nah harus nunggu itu dulu gitu, jadi harus semua sekemenag serentak gitu kan. Insya Allah kalau jadi pustakawan adalah prospeknya gitu kan, untuk di pustakaan gitu. Yang mau tanyakan? Mungkin mau klarifikasi terkait yang proposal tadi Bapak. Kita udah Gimana? ngomong ke Pak Riza, katanya nggak usah. Oh nggak usah. Emang memberatkan. Memberatkan. Terus panduannya buat apa? Ada Nggak panduan? tahu, tapi beliau juga bingung awalnya kayak proposal apa. Iya, oh, berarti itu mah kelengkapan administrasi aja mungkin ya. Dulu kan waktu 2023 saya lihat tahunnya itu baru berdiri kalian kan, gitu kan, baru berdiri ya apa-apa. Kalau nggak ada proposal berarti nggak apa-apa, lebih enak. Tapi nanti kan dipertanggungjawabkan tetap ya, laporan kan. Iya. Laporan tetap, berarti kalau gitu real apa yang kalian alami aja, gitu kan. Jadi takutnya gini, kalau bikin proposal biasanya itu
kegiatan apa yang kalian tawarkan pada saat magang. Mau misalnya itu perubahan, pembaruan atau apa, nah itu biasanya itu ditawarkan ke pihak perpustakaan, nanti diterapkan atau tidaknya disetujui gitu kan. Nanti dilaksanakan kemudian dievaluasi gitu kan. Tapi berarti sistemnya kalau langsung terjun seperti ini, berarti kalian mengikuti sistem yang ada di sini. Apa saja yang kalian dapat, apa saja yang kalian alami, nanti dilaporkan. Seperti itu, dianalisis gitu kan. Kelemahan dan kelebihan. Terutama kalau kelemahan, kami sangat mengharapkan. Kenapa? Apa ya? Kalau misalnya rame atau viral, baru didengar biasanya. Kurang ini gitu kan. Tapi jangan viralin di medsos, langsung di medsos, nanti sampaikan, kita tumpuk, lalu kita aspirasikan nanti ke pimpinan gitu. Seperti itu ya. Jadi sistemnya yang tadinya mau dibagi-bagi, cuman karena yang tadi biar fokus katanya kata Bu Naila buat kegiatan, jadi wayahnya per kelompok ya, langsung kegiatan kalian semua bertujuh gitu. Karena sudah berjalan, tolong dikasih tahu, yang sakit mah nggak apa-apa sih, nanti ada keterangan yang satu orang tadi ya, besok absensi sudah berjalan karena 40% tadi dari kehadiran nilainya. Itu ada lagi? Jadi untuk guru pembimbing kita tergantung sepekan ya Pak? Nah iya, boleh lah. Kan tadi di umumnya ada parab ya, parab. Nah itu nanti ke masing-masing bidang aja ya. Di otomasi nanti kalau Pak Lukman sibuk mungkin boleh sama saya. Tapi kalau Pak Lukman berkenan, karena beliau ketua tim otomasinya, bagusnya sama beliau. Saya nggak mau melangkahi gitu kan. Tapi kalau udah ada delegasi dari beliau ke saya, oke sama saya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau untuk keseharian itu tanda tangan aja ya. Tapi kalau untuk keseharian sama siapa aja boleh. Ya. Silakan tanyakan, silakan maksimalkan waktu. Nggak lama, sebulan mah gitu kan. Sebulan untuk menguasai kegiatan perpustakaan itu nggak cukup ya. Sebulan nggak cukup, harus bertahun-tahun, harus langsung terjun gitu. Makanya kalau ada kegiatan magang atau nanti kalau KKN udah sih lebih ke masyarakat kan ya. Tapi kalau nanti magang atau apa, ikuti. Apalagi sekarang kan ada KKN tematik literasi Perpusnas. Nah itu biasanya kalau nggak salah itu ada pendanaan, bantuan dana dari Perpusnas gitu kan, dan ada seleksinya gitu kan, baru dimulai tahun ini ya. Baru dimulai tahun ini, kalian kan berarti tahun depan ya. Nah tahun depan KKN-nya gitu kan, itu kayaknya kalau tematik itu nggak terlalu ke masyarakat, ke desa-desa atau apa, tapi khusus ke literasi gitu kan. Perpustakaan nanti penempatannya seluruh Indonesia kalau nggak salah gitu kan. Terus banyak juga program relawan-relawan. Karena Perpusnas sekarang lebih bagus ya, banyak program-program yang seperti itu yang sifatnya nasional, selektif, dan juga terbuka, diikuti siapa saja gitu kan. Jadi nanti bisalah banyak lah, jangan khawatir untuk sekarang. Jadi Perpus bukan penjaga buku ya, bukan penjaga buku, bukan kutu buku juga gitu kan, bukan pembaca buku yang ini karena di perpustakaan itu kompleks ya, kompleks. Bukan, kita tuh tugasnya bukan hanya baca buku, mengolah buku atau apa, tapi kompleks. Kita saya tanamkan mindset di kalian itu adalah pustakawan akademik aja ya, pustakaan akademik. Jadi kita itu adalah pendamping dosen ya. Kita bukan bawahan dosen, bukan ini dosen, tapi pendamping dosen. Bahkan kita harus bisa menyeimbangi skill dosen ya. Kan tidak jarang kita memberi pelatihan kepada dosen ya, terutama tentang mencari informasi, jurnal ya, sumber-sumber informasi. Jadi pustakawan tuh harus pokoknya orang yang datang ke sini butuh apa, pustakawan tuh harus bisa memberikan ya. Walaupun hasilnya nggak maksimal, tapi harus bisa memberikan beberapa rujukan untuk sumber informasi gitu kan. Kalau kalian enak ya, kuliah tuh seangkatan misalnya 40 orang ya, 40 sekelas 40 atau 80. Jadi nanti begitu langsung terjun di dunia masing-masing tuh punya relasi lah ya, punya relasi. Silahkan bangun relasi. Karena kunci perpustakaan itu sangat sulit berdiri sendiri ya. Harus, kalau berdiri sendiri dana terbatas, yang tadi anggaran terbatas, sumber daya terbatas. Nah dengan adanya kolaborasi nanti bisa saling mengisi gitu kan. Mudah-mudahan nanti kalian semua khususnya yang mau jadi pustakawan ditempatkan di posisi yang terbaik. Amin ya. Ada lagi?
Kalau bikin janganlah bikin laporan, tadinya gini, karena kita mau akreditasi tahun depan kurang lebih Maret ya, itu kan tadi Bu Naila sama Pak Rizal dulu sempat ada ini, ada yang bisa bikin laporan atau apa gitu kan, cuman lumayan makan waktu sih gitu kan. Paling gini aja Pak, kalau bisa kalian tuh bantu yang bersifat teknis harian gitu kan, yang lainnya, jadi biar kami yang fokus mengerjakan itu gitu ya. Sok kalau ada yang mau ditanyain. Senin sampai Kamis jam 4 ya, Jumat setengah 5. Jumat itu setengah 5 ya, karena waktu tutupnya itu 10.30 masuk lagi jam 1 gitu kan, jadi jeda istirahatnya cukup panjang gitu kan. Laki-laki Jumatan, perempuan kalau dulu kita suka masak, cuman ya karena efisiensi jadi kita nggak ada lagi nggak ada lagi gitu kan. Mudah-mudahan tahun depan sih gitu kan. Ini itu paling saya belum ngobrol lagi kalau nanti Jumat apakah kalian masuk aja lah semua ya, masa dibagi 2 ya cuma nanggung sebulan ini gitu kan. Paling nanti yang di sininya menyesuaikan sama yang ada aja gitu, dibagi 2. Saya sama Pak Ija nggak ngasih jadwal gitu kan, kalau saya minggu ke-1, Pak Ija minggu ke-2 gitu kan. Jadi, bikin grup nggak? Kalau mau bikin grup silahkan, boleh masukkan saya kalau yang ada saya gitu kan. Kalau yang bikin 2 aja yang kalian tanpa saya gitu kan, yang satu lagi yang ada pustakawan yang ada di sini gitu kan, biar gampang koordinasi.